Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Muhammad Wardi ya, dengan nomor induk mahasiswa 858277108 di Universitas Terbuka. Nah, baik teman-teman, kali ini kita akan kembali melakukan kegiatan praktikum ya, untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD ya. Nah, kegiatan praktikum kita apa? Yaitu tentang pengaruh deterjen pada pertumbuhan perkecambahan biji kacang hijau. Nah, oke teman-teman, jadi silahkan simak ya videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, kali ini saya sudah menyediakan alat dan bahan ya untuk melakukan kegiatan praktikum pengaruh deterjen pada pertumbuhan perkecambahan biji kacang hijau. Nah, yaitu ada gelas ya yang sudah saya beri label dari 100% ya sampai dengan 50%, 25% ya, kemudian 12,5%, 6,25%, 3,1% dan juga air kontrolnya. Nah, dan juga ada ya tentunya biji kacang hijau yang sudah saya rendam ya, yang sudah saya rendam. Nah, kemudian ada juga tentunya deterjen ya, ini sudah deterjen ya, sudah saya siapkan. Kemudian air ya, dan juga tisu. Nah, baik, langsung saja kita melakukan kegiatan praktikum pengaruh deterjen pada perkecambahan biji kacang hijau. Langkah pertama yaitu kita masukkan deterjen pada wadah yang sudah berisi air sebanyak 1000 ml dan kandungannya sekarang menjadi 100%. Nah, kita tuangkan pada gelas yang berlabel 100%. Kemudian kita kasih air lagi sehingga nanti kandungannya menjadi 50%. Dan kita tuangkan ke gelas yang berlabel 50%. Kita kasih air lagi sehingga kandungannya menjadi 25%. Dan begitu seterusnya sampai kandungan deterjennya menjadi 3,1%. Dan terakhir kita tuangkan air gelas kontrol yang tidak mengandung deterjen sama sekali. Nah, kemudian kita masukkan tisu ke masing-masing gelas yang sudah berlabel dari 100% hingga gelas yang berlabel kontrol. Sekarang kita masukkan beberapa biji kacang hijau ke masing-masing gelas yang berlabel dari 100% hingga ke gelas yang berlabel kontrol. Kemudian kita tuangkan air yang kandungan deterjennya 100% pada gelas biji kacang hijau yang juga berlabel 100%. Nah, dan begitu seterusnya kita tuangkan air deterjen ke masing-masing gelas ya, dari 100% sampai ke 3,1%. Dan terakhir air kontrol, yaitu air yang tidak mengandung deterjen sama sekali. Nah, terakhir setelah itu kita tutup dengan kardus dan kita tunggu pertumbuhan biji kacang hijau selama 24 jam dan juga 48 jam. Nah, teman-teman, sekarang mari kita lihat bagaimana pertumbuhan dan perkembangan biji kacang hijau setelah kita diamkan selama 24 jam. Mari kita lihat. Ya, kita lihat ada pertumbuhannya yang cukup baik, ada yang bahkan kurang baik ya. Nah, di sini kita lihat setelah kita diamkan selama 24 jam, pertumbuhan biji kacang hijau bervariatif, ada yang tumbuhnya baik, ada juga yang kurang baik ya. Ada yang akarnya sudah mulai tumbuh, ada juga akarnya yang belum tumbuh sama sekali, sesuai dengan kandungan deterjen pada air di biji kacang hijau tersebut. Dan kita lihat tadi hasilnya bagaimana pengaruhnya terhadap deterjen
ada biji kacang hijaunya yang tumbuh baik, ada juga yang kurang baik pertumbuhannya. Nah, jadi kali ini kita tutup kembali, kita tunggu lagi hasilnya atau pertumbuhannya selama 48 jam. Ya, teman-teman, baik, mari kita lihat kembali pertumbuhan biji kacang hijau ya setelah kita diamkan selama 48 jam ya, atau kurang lebih selama 2 hari. Nah, di sini terlihat ya pertumbuhan biji kacang hijau ya, ada yang baik ya, ada yang ya bahkan ada beberapa biji kacang hijau yang tidak mengalami pertumbuhan ya, atau tidak tumbuh akar. Nah, di sini mari kita lihat pertumbuhan yang berlabel kontrol ya. Di sini pertumbuhannya terlihat bagus. Ya, akarnya juga cukup panjang ya. Sedangkan air yang kandungannya 100%, nah ini bahkan terlihat ada yang tidak tumbuh ya akarnya. Nah, teman-teman, jadi itulah hasil dari praktikum kita pada kesempatan ini, yaitu pengaruh deterjen pada pertumbuhan perkecambahan biji kacang hijau ya. Jadi kesimpulannya adalah semakin tinggi persentase atau kandungan ya dalam air pada biji kacang hijau, maka semakin tidak baik pula pertumbuhannya. Namun sebaliknya, jika semakin rendah persentase atau kandungan deterjen dalam air pada biji kacang hijau, maka semakin baik pula pertumbuhan biji kacang hijau. Oke, sekian teman-teman ya. Sampai ketemu lagi di video praktikum selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.